Shalom IFJF Medan, welcome home. Senang sekali pagi hari ini saya boleh kembali menyapa Bapak Ibu meskipun hanya secara online. Bapak Ibu, saya mau menginformasikan bahwa minggu depan ibadah kita akan dilayani oleh Ibu Mita. So make sure Bapak Ibu tidak ketinggalan ya untuk mengikuti ibadah tersebut. Juga saya mau menginformasikan buat orang tua yang memiliki anak yang berusia di bawah 12 tahun. Saya mau menghimbau Bapak Ibu untuk boleh mengajak putra-putri Anda untuk mengikuti Kids Online Service melalui Zoom. Kids Online Service diadakan setiap hari Minggu jam 9 pagi. Buat Bapak Ibu yang mau mengetahui informasi lebih lanjut mengenai ibadah tersebut, Bapak Ibu boleh langsung menghubungi kontak person yang tertera di layar Anda masing-masing. Kemudian saya mau menginformasikan bahwa setiap hari Selasa jam 7 malam, IFJF Medan mengadakan doa malam. Buat Bapak Ibu yang rindu untuk mengikuti doa malam, boleh langsung menghubungi kontak person yang tertera di layar Anda masing-masing. Juga iCare masih kita laksanakan setiap minggu. Buat Bapak Ibu yang belum nih tergabung di dalam komunitas iCare, boleh aja yuk langsung dihubungin kontak personnya. Kemudian ada satu pengumuman yang gak kalah penting nih, buat semua anak-anak muda, buat anak-anak teen, youth and college, jangan lupa untuk mengikuti TYC Online Service setiap hari Sabtu jam 6 sore melalui channel YouTube IFJF Medan. So jangan sampai lupa save the date dan juga waktunya ya. And the last one, persembahan umum dan juga persembahan persepuluhan bisa Bapak Ibu kirimkan ke nomor rekening yang tertera di layar Anda masing-masing. So I think that's all buat pengumuman minggu ini. Enjoy the service! Shalom IFJF Medan yang dikasihi Tuhan. Mari pagi hari ini saya mau ngajak Bapak Ibu, teman-teman semua, kita mau meninggikan Tuhan, kita mau puji Tuhan di rumah kita masing-masing Bapak Ibu. Haleluya. Mari angkat pujian ini, sama-sama katakan. From the deepest to the highest, and I will sing your praise. Love surrounds me, stands before me, so I will sing your praise. Oh, 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 oh. To the highest, and I will sing your praise. Love surrounds me, stands before me, so I will sing your praise. You are the Lord of all, God of my life, so take control. To you I give my all, for I am yours, and you are mine. Woo! There is freedom, so I will shout your name. King of all things, God of heaven, worthy of all praise. You are the Lord of all, God of my life, so take control. To you I give my all, for I am yours, and you are mine. You are the Lord of all, God of my life, so take control. To you I give my all, for I am yours, and you are mine. Sama-sama kita tepuk tangan Bapak Ibu, come on. Put your hands together. Yeah. You're Lord of all, Kau Allah semesta Tuhan. Yes, Lord. Yeah, 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 yeah. But the Lord of all,
Tuhan. Terima kasih Tuhan buat sukacita malam hari, pagi hari ini Tuhan Yesus. Kami mau menyembah-Mu Tuhan, kami mau memuji-Mu, kami mau meninggikan-Mu Tuhan. Thank you Jesus, thank you Lord. Mari sama-sama kita siapkan hati kita mau nyembah Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Lord. Di dalam kesesakan Kau memberi kedamaian, firman-Mu yang menghiburku. Di dalam keraguan Kau datang menguatkan, janji-Mu selalu sertaku. Bersama-sama katakan, Kaulah Tuhan yang berjanji takkan pernah Kau ingkari. Ku percaya Kau tak pernah gagal. Menghiburkan, menguatkan, meneguhkan semua harapan. Ku percaya Kau tak pernah gagal. Di dalam keraguan Kau datang menguatkan, janji-Mu selalu sertaku. Mari jemaat Tuhan katakan, Kaulah Tuhan. Kaulah Tuhan yang berjanji takkan pernah Kau ingkari. Ku percaya Kau tak pernah gagal. Oh, menghiburkan, menguatkan, meneguhkan semua harapan. Ku percaya Kau tak pernah
kami sembah Engkau. Mari dengan sembahmu pagi hari ini. Come on, lift up your hands. Kami yakin Tuhan bahwa Kau ada di hidup kami untuk meneguhkan, untuk menguatkan kami. Oh, oh, Jesus, kami sembah, kami sembah. Engkau Raja, Engkau Allah yang perkasa. Kaulah Tuhan yang berjanji takkan pernah Kau ingkari. Ku percaya Kau tak pernah gagal. Menghiburkan, menguatkan, meneguhkan semua harapan. Come on. Ku percaya Kau tak pernah gagal. Kaulah Tuhan yang berjanji takkan pernah Kau ingkari. Ku percaya Kau tak pernah gagal. Menghiburkan, menguatkan, meneguhkan semua harapan. Ku percaya Kau tak pernah gagal. Katakan janji-Mu, janji-Mu yang menghidupkan, terbukti dalam hidupku. Janji-Mu yang ku percaya tak pernah meninggalkanku. Selamat pagi Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang dikasihi. Kita mengucap syukur pagi hari ini di mana kita masih bisa beribadah kepada Tuhan. Ya, mari kita akan berdoa bersama-sama pada saat ini. Bapa, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu dalam setiap kehidupan kami.
Terpujilah namamu ya Bapa, Engkau memberkati kehidupan kami sepanjang hari ini Tuhan. Ibadah kami ini kami dedikasikan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Biarlah nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan. Engkau yang mengurapi dan memberkati jemaat-Mu pada pagi hari ini dengan urapan yang baru daripada Roh Kudus. Dan damai sejahtera Tuhan memenuhi hati dan pikiran kami sepanjang hari ini. Terpujilah namamu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Setiap kita percaya katakan amin bersama-sama. Amin, amin. God bless you. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan dikasihi, kita pegang Alkitab kita di tangan kanan kita atau e-Bible kita. Kita akan nyatakan deklarasi Greater Destiny kita bersama-sama. Siap saudaraku? Oke. 3, 2, 1. Inilah kabar baik. Saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan, karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission. Connect with God, make disciple, greater destiny. Haleluya, puji nama Tuhan. Amin, amin. Haleluya. Pagi hari ini saya ingin memperkenalkan untuk pembicara kita yang spesial, yaitu Pastor Budi Hidayat saudaraku. Beliau adalah senior pastor daripada gereja IFGF Kota Semarang saudaraku, ya. Dan beliau juga salah satu tim apostolik dari IFGF Global. Saya udah mengenal beliau udah lama sekali, ya, mungkin dulu sejak sudah puluhan tahun saudaraku ya. Bahkan saya masih ingat waktu itu Pastor Budi waktu masih di awal-awalnya dulu ya melayani bagian sound system saudaraku, luar biasa. Dan sekarang Tuhan pakai secara luar biasa, Tuhan angkat beliau menjadi senior pastor daripada gereja IFGF Semarang dan salah satu tim apostolik IFGF Global. Ya, puji nama Tuhan. Mari saudaraku ya, kita berikan sambutan yang hangat kepada Pastor Budi Hidayat. Haleluya. Senang sekali menjumpai Anda semua di kota Padang dan di kota Medan. Ya, lama tidak berjumpa dengan Anda semua dan puji Tuhan hari ini boleh kembali bersama-sama dengan Anda walaupun melalui ibadah online kita. Terima kasih Pastor Indra yang telah memberi kesempatan untuk saya bisa berada bersama-sama dengan jemaat IFGF Padang dan IFGF Medan. Greater Destiny adalah sebuah undangan untuk kita baik secara pribadi maupun sebagai gereja hidup dengan sebuah kesadaran bahwa Tuhan itu memiliki suatu destiny atau suatu tujuan ya yang mulia untuk setiap kehidupan Anda dan saya, bahkan sesuatu destiny yang lebih besar daripada apa yang kita bayangkan atau apa yang kita pikirkan. Ya, 1 Petrus 2 ayat 9 mengatakan, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ya, nah salah satu benang merah dari perjanjian lama sampai perjanjian baru bahwa Tuhan itu selalu punya suatu umat. Tuhan memilih suatu umat untuk menjadi alat Tuhan, ya, suatu umat yang dikatakan sebagai bangsa terpilih, suatu umat yang dikasihi Tuhan, dicintai Tuhan, tapi bukan hanya supaya mereka menerima cintanya Tuhan dan menjadi pewaris dari semua janji Tuhan, tetapi juga Tuhan mau supaya umatnya ini menjadi alat Tuhan, menyatakan keselamatan kepada bangsa-bangsa. Ya, di perjanjian lama Tuhan memilih Abraham, lalu dari Abraham Tuhan dari keturunan Abraham lahir suatu bangsa yang disebut bangsa Israel. Dan Tuhan mengatakan bahwa inilah bangsa yang terpilih sebagai harta kesayangan Tuhan, sebagai umat kesayangan Tuhan. Tapi bukan hanya supaya mereka mendapatkan semua privilege sebagai umat pilihan Allah, sebagai harta atau umat kesayangan Tuhan, tapi juga karena Tuhan mau bangsa Israel ini menjadi alat Tuhan, menyatakan keselamatan yang daripada Tuhan kepada bangsa-bangsa, ya, supaya mereka menjadi showcase, bangsa-bangsa lain bisa melihat ya bagaimana apa artinya menjadi umat Tuhan,
kalau mereka takut akan Tuhan, mereka mengenal Tuhan, ya, dan bangsa-bangsa lain supaya mereka mengenal siapa Tuhan melalui bangsa Israel, ya. Tapi sayang sekali bangsa Israel gagal, mereka tidak taat, mereka mau cuma diberkati, tapi mereka nggak mau menjadi berkat. Dan di perjanjian baru Tuhan mau memakai gerejanya. Ayat yang kita baca tadi ya berbicara kepada kita, gereja Tuhan, kamulah bangsa yang terpilih. Ya, kamulah bangsa yang dicintai Tuhan, menjadi objek kesayangannya Tuhan, sebagai pewaris dari semua janji-janji Tuhan. Tapi seperti selalu Tuhan memilih umat bukan hanya untuk supaya umat itu menjadi bangsa pilihan, tapi Tuhan mau menjadi alatnya, memberitakan keselamatan kepada bangsa-bangsa atau menjadi pembawa kabar baik. Ya, kalau Anda setuju katakan amin, menjadi pembawa kabar baik. Kepada siapa saudara? Kepada semua orang yang belum mengenal Tuhan, supaya melalui gerejanya mereka mengenal Tuhan kita. Amin. Ya, dan dikatakan bukan hanya kita menjadi umat pilihan, tapi juga umat yang dikuduskan Tuhan, umat yang dikhususkan untuk Tuhan. Tuhan mau supaya kita ini punya suatu hubungan yang eksklusif dengan Tuhan, ya, artinya hubungan yang monogami. Tidak ada ilah lain dalam kehidupan kita kecuali Tuhan. Ya, enggak ada yang lain yang menjadi berhala dalam kehidupan kita kecuali Tuhan. Tuhan mau kita mengasihi Dia, mencintai Dia dengan segenap hati kita. Enggak ada, hatinya ini enggak disisakan untuk Allah yang lain, ilah yang lain, atau apapun di dunia ini selain hanya Tuhan saja. Ya, luar biasa sekali. Nah, tadi saya katakan Tuhan ini membangun gerejanya, ya. Di Perjanjian Baru, gereja inilah yang menjadi umat pilihan Tuhan. Dituliskan dalam Matius 16 ayat 18, dikatakan, aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Tuhan Yesus sendiri ya yang berkata, aku akan mendirikan jemaatku. Dalam bahasa Inggris dikatakan, I will build my church. Ya, Tuhan yang mengatakan, aku yang membangun gerejaku. Dalam bahasa aslinya my church digunakan kata eklesia, ya. Dengan kata lain Tuhan mengatakan, this is my one and only eklesia. Eklesia itu suatu umat. Di Perjanjian Baru tidak ada umat yang lain, umatnya Tuhan ya gereja inilah the one and only eklesia. This is my eklesia, the one and only eklesia, ya. Nah, banyak orang mengerti, banyak orang Kristen itu ngerti tentang keselamatan, ngerti tentang lahir baru, ngerti tentang kasih Tuhan, dan mereka percaya bahwa mereka adalah umat yang diberkati oleh Tuhan, tapi mereka enggak mengerti kebenaran tentang gereja. Ya, mereka tidak sungguh-sungguh mengerti kebenaran tentang gereja, ya. Saudara, perhatikan bangsa Israel dulu juga begitu. Mereka tahu mereka adalah umat pilihan, ya. Mereka mengalami berkat Tuhan. Tapi mereka enggak mau tahu bahwa sebenarnya mereka tuh punya tugas untuk memberitakan keselamatan yang dari Tuhan kepada bangsa-bangsa. Mereka cuma mau menerima berkatnya Tuhan, tapi mereka enggak mau jadi berkat. Nah, banyak orang Kristen juga mengerti tentang keselamatan, ya. Waduh, ini anugerah yang paling besar dalam kehidupan saya, menerima anugerah keselamatan, kasih karunia, saya lahir baru. Tapi mereka enggak mau ngerti tentang kebenaran tentang gereja. Mereka miss kebenaran tentang the church atau gereja. Mereka enggak mau ngerti isi hati Tuhan tentang gereja. Dan sebenarnya juga all the privileges yang Tuhan sediakan untuk gerejanya, ya. Sehingga mereka miss, tidak menjadi gereja. Hati saya rindu supaya yuk Anda semuanya yang mendengar hari ini bisa ngerti. Ngerti apa? Ngerti isi hati Tuhan tentang gereja, ya, sehingga kita bisa mengerti kebenaran tentang gereja. Saya enggak mau ada kita yang miss, ya. Miss panggilan Tuhan atau greater destiny yang Tuhan miliki dalam kehidupan Anda dan saya yang diberikan oleh Tuhan kepada gerejanya, ya. Saya enggak mau ada dari kita yang miss greater destiny yang sebenarnya Tuhan sediakan buat Anda kalau saja kita ngerti panggilan kita sebagai gereja Tuhan. Dikatakan gereja adalah eklesianya Tuhan, satu-satunya alatnya Tuhan, ya, atau umatnya Tuhan, satu-satunya yang
saat ini Tuhan mengatakan this is my ecclesia, my church ya, satu-satunya umat Tuhan dan satu-satunya alat Tuhan ya. Hari ini yuk kita sama-sama pelan-pelan belajar ya supaya kita bisa menangkap apa sih yang menjadi isi hati Tuhan buat gerejanya dan supaya kita bisa menjadi gereja Tuhan itu ya. Supaya apa? Supaya semua apa yang menjadi destiny Tuhan dalam kehidupan kita bisa digenapi di dalam hidup Anda dan saya ya. Saya ingin membaca dari Matius pasal 28 ayat 18. Ini yang kita kenal sebagai amanat agung ya. Semua dari kita mungkin mengenal amanat agung dan bahkan mungkin beberapa dari kita hafal ayat-ayat ini ya. Kata amanat itu artinya suatu perintah, agung itu besar. Jadi ini perintah yang penting. Matius 28 ayat 18 mengatakan, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Ya, ini perintah yang dahsyat Tuhan berikan kepada kita gereja Tuhan. Ingat, siapa itu gereja? Satu-satunya umat yang Tuhan miliki, yang menjadi bangsa pilihan di perjanjian baru ini. Dan ingat selalu kalau Tuhan memilih satu bangsa, karena Tuhan mau memakai bangsa ini jadi alatnya, jadi showcase-nya Tuhan, memberitakan keselamatan dari Tuhan kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Amin ya. Jadi ini adalah sebuah amanat agung, sebuah amanat, sebuah perintah. Tapi sekaligus ini adalah sebuah destiny yang Tuhan miliki untuk gerejanya. Dikatakan, therefore go and make disciples in all the nations. Ya, Tuhan mau memakai gerejanya supaya gerejanya ini diberkati, jadi umat pilihan Allah. Tapi sekaligus supaya kita itu menjadi berkat. Ya, bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan, jadi alat Tuhan memberitakan keselamatan yang daripada Tuhan. Ya, membawa kabar baik supaya gereja Tuhan ini menjadi pembawa kabar baik. Yang setuju dan percaya katakan amin. Ya, Anda bisa tuliskan di chat ya, menjadi pembawa kabar baik. Jadi this is the mission of the church. Inilah misinya gereja ada di muka bumi ya, yang setiap minggu kita baca bersama-sama, connect with God and make disciples. Ya, sekali lagi kita katakan bersama-sama yuk, dimanapun Anda berada, connect with God and make disciples. Sekali lagi ya, 3, 2, 1, connect with God and make disciples. This is the mission of the church ya. Alasan Tuhan membangun gerejanya ketika Tuhan mengatakan I will build my church. Untuk apa? Supaya gereja ini menjadi umatnya, umat kesayangannya Tuhan di perjanjian baru ini, tapi sekaligus menjadi alat Tuhan, menjadi pembawa kabar baik. Dan ini juga suatu perintah yang penting. Tadi dikatakan amanat agung, ya, perintah yang besar, perintah yang penting. Ini perintah buat kita gereja Tuhan di perjanjian baru. Ini perintah loh saudara, perintah dari Tuhan buat kita. Nah, pertanyaan saya, Anda merasa enggak bahwa kalau Anda menjadi bagian dari gereja, perintah ini juga perintah buat Anda. Bukan cuma buat para pendeta, bukan cuma buat para penginjil, bukan cuma buat para misionaris, bukan cuma buat para full timer di gereja, bukan cuma buat para pemimpin. Anda mengatakan, "Wah, saya bukan pemimpin kok, saya ini cuma jemaat kok." Kalau Anda bagian dari the church, ya, perintah ini juga perintah buat setiap daripada kita. Amin. Ini suatu misi yang harus diselesaikan oleh gereja. Kita ini punya suatu misi, ya. Mungkin kadang-kadang kita mendengar PBB mengirimkan pasukan untuk suatu misi perdamaian. Artinya apa? Ada tujuannya, ada misinya. Dan kalau perdamaiannya itu tercapai, misinya accomplish. Atau kalau ada bencana alam, kadang-kadang dikirim suatu misi kemanusiaan. Misalkan ada suatu daerah mengalami kelaparan, ya, dikirim suatu misi kemanusiaan. Jadi ada tujuannya. Dan kalau tujuannya itu tercapai, maka dikatakan mission accomplished. Bagaimana dengan kita gereja Tuhan? Ya, kita ini punya misi. Apakah kita sedang mengusahakan supaya misi ini digenapi oleh kita gereja Tuhan? Ya, sekaligus ini menggambarkan the core business of the church. Ya,
Ini adalah tugas yang utama atau panggilan yang utama bagi kita gereja Tuhan. Ya, sebelum kita lebih dalam lagi, yuk kita datang kepada Tuhan sekali lagi di dalam doa. Tuhan, mari bicara buat kami supaya kami mengerti isi hatimu, khususnya buat gerejamu Tuhan. Sehingga kami gak miss apa yang menjadi destiny Tuhan buat kami, suatu destiny yang lebih besar, a greater destiny dari semua yang bisa kami rancangkan untuk kehidupan kami sendiri. Tuhan bicara kepada kami pada pagi hari ini Tuhan, supaya kami bisa menangkap isi hatimu ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, yang pertama ya teman-teman, jangan salah fokus. Amin. Jangan salah fokus. Kita harus terus fokus kepada apa yang penting, yaitu misi dari gereja Tuhan di perjanjian baru ini. Ya, apa yang menjadi misinya ya harus kita fokus. Jangan kita salah fokus. Ya. Dan apa salah fokus apa saudara? Apa yang penting gak kita fokuskan, kita malah fokus kepada apa yang tidak penting. Dan kalau kita bicara soal fokus, fokus itu nggak bisa banyak. Ya kalau banyak namanya bukan fokus dong. Harus ada hal yang kita fokuskan. Ya, menjadi fokus. Yang lain, ada hal yang lain yang baik, boleh dilakukan nggak? Ya boleh kalau hal baik, tapi tidak menjadi fokus. Nah, karena itu kita harus kembali fokus kepada apa yang menjadi misi kita. Apa yang menjadi amanat agung dari Tuhan kepada kita gerejanya. Ya. Ketika Tuhan mengatakan I will build my church, lalu dia mengatakan alam maut pun tidak dapat menghentikannya. Wow. Ya, saudara, Tuhan mengatakan, ketika Tuhan mengatakan I will build my church tadi, Tuhan Yesus mengatakan bahkan alam maut tidak akan bisa menghentikan gereja Tuhan ini. Ya, saya berharap kita menyadari nih siapa kita dan otoritas yang Tuhan berikan pada kita, mandat yang Tuhan berikan kepada kita, ya, bahwa dikatakan tidak ada apapun yang bisa menghalangi atau menghentikan gereja menjalankan misinya, termasuk situasi yang kita hadapi saat ini ya, COVID nggak bisa menghentikan misi dari Tuhan Yesus, ya. Dan nah, apa sih yang bisa menggagalkan misi dari gereja? Ya, yang bisa menggagalkan misi dari gereja ya gereja sendiri. Ketika kita mengabaikan apa yang menjadi perintah yang utama, ya kita salah fokus, kita fokus kepada hal yang nggak penting, yang bukan nggak penting saudara, yang tidak seharusnya menjadi fokus, yang bukan menjadi misi utama kita, lalu kita fokuskan. Ya gereja bisa punya banyak fokus, tapi kalau punya banyak fokus namanya bukan fokus ya kan, dan kita menjadi salah fokus, lalu itu yang bisa membuat kita gagal untuk menjalankan misi ini. Seperti bangsa Israel di perjanjian lama, ya mereka gagal untuk fokus kepada apa yang menjadi panggilan mereka, menjadi umat yang diberkati Tuhan, supaya menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Mereka cuma mau separuh, mau diberkati Tuhan aja. Tapi ketika giliran harus menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, mereka mengatakan gak maulah Tuhan itu bangsa-bangsa itu bangsa yang kafir. Biarin aja mereka binasa. Biar hanya kami orang Israel yang boleh mengalami keselamatan yang daripada Tuhan. Nah, itu bukan rencana Tuhan, ya. Jadi yang menggagalkan bangsa Israel adalah untuk menyelesaikan misi mereka adalah ya ketidaktaatan mereka. Apa yang bisa menggagalkan destiny Tuhan dalam kehidupan kita? Ya sama saudara, ketika kita mengabaikan misi ini dalam hidup kita atau dalam gereja kita. Ya, kita mengatakan ya saya mau menerima keselamatan yang dari Tuhan, tapi saya nggak mau terlibat dalam misi ini. Ini misinya para pendeta, ini misinya para penginjil, para misionaris, ya, para pemimpin. Saya kan cuman jemaat di sini, saudara. Ini yang bisa membuat kita miss ketika kita mengabaikan atau kita tidak taat kepada apa yang namanya perintah penting amanat agung dari Tuhan, ya. Dan Yesus sendiri mengatakan dalam Matius 28 ayat 18 dan 19, ya, all the authority of the universe has been given to me. Semua otoritas di universe ini berarti alam semesta,
alam kelihatan dan alam yang tidak kelihatan. Ya, alam yang sementara dan alam yang kekal. Dikatakan semua kuasanya sudah diberikan kepada Tuhan Yesus. Wow. Ya, teman-teman. Beberapa hari yang lalu saya lihat sebuah video ketika banjir, Pak Ganjar meninjau lalu melihat ada satu pompa. Pak Ganjar itu gubernur Jawa Tengah. Melihat satu pompa belum dinyalakan, lalu dia mengatakan, saya perintahkan pompa dinyalakan, ya, perintah gubernur. Jadi dia menggunakan otoritasnya sebagai gubernur, sebagai kepala daerah yang tertinggi di Jawa Tengah dan gak ada yang lebih tinggi di Jawa Tengah selain dia menggunakan otoritasnya. Nah, bayangkan ya, Tuhan Yesus ini punya otoritas atas alam semesta ini. Semuanya yang kelihatan gak kelihatan, ya, semua otoritasnya sudah diberikan kepada Tuhan Yesus. Tidak ada otoritas yang lebih tinggi lagi. Lalu dikatakan, now go in my authority and make disciples of all the nations. Wow. Lalu Tuhan Yesus mengatakan, sekarang giliran kamu, gereja Tuhan, kamu yang pergi kepada semua orang di semua bangsa. Gunakan otoritasku. Wow. Kadang-kadang kita lupa akan otoritas yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Otoritas yang dimiliki oleh Yesus itu didelegasikan kepada kita. Kadang-kadang kita merasa ya otoritas saya cuman volunteer, saya cuman ibu rumah tangga, saya cuman jemaat, saya cuman I care leader. Saudara, begitu kamu melakukan discipleship, begitu Anda melakukan discipleship, yang bekerja ini otoritasnya lebih daripada otoritas gembala sidang atau bahkan otoritas ketua sinode. Yang diberikan kepada Anda adalah otoritas dari Tuhan Yesus sendiri, di mana Tuhan mengatakan tidak ada otoritas yang lebih tinggi daripada dia. Dan Tuhan mengatakan ketika engkau melakukan discipleship, otoritas yang bekerja adalah otoritas dari Tuhan Yesus sendiri. Wow, kalau kita menyadari ini saudara ya, wow, kita akan menyadari betapa setiap kali ya kita melakukan discipleship, pemuritan, saudara, ini kuasa Tuhan bekerja dengan dahsyat ya. Dan pemuritan itu bukan hanya ketika orang-orang di gereja kemudian kita ikut ya kelas begitu saudara. Tapi pemuritan itu dimulai bahkan ketika seseorang yang bukan murid Yesus, ya, lalu kita bawa dia supaya dia menjadi murid Yesus, itu pemuritan saudara. Lalu dikatakan dan kemudian dibaptis dan kemudian diajar supaya terus bertumbuh mengikuti atau taat kepada semua perintah dari Tuhan Yesus. Amin. Saudara, kan itu let's keep our church simple. Yuk kita belajar, let's keep our church simple. Supaya gereja kita tetap sederhana. Maksudnya apa? Supaya fokusnya cuma satu aja, nggak banyak-banyak fokus. Ya, fokus kepada satu hal saja, apa yang namanya discipleship. Amin. Discipleship harus menjadi gaya hidupnya gereja. Kalau Anda merasa I'm the church, aku adalah bagian dari gerejanya Yesus Kristus, discipleship ini harus menjadi gaya hidup kita. Ya, artinya menjadi bagian dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, connect with God and make disciples. Karena itu discipleship ini bukan program. Discipleship ini bukan cuma tugasnya departemen discipleship. Discipleship ini adalah amanat. Ini adalah perintah, ini adalah tujuan kenapa Tuhan mendirikan gerejanya ya. Dan harus menjadi destiny dalam setiap kehidupan kita, anak-anak Tuhan yang menjadi bagian dari gereja Tuhan. Dan ini harus menjadi gaya hidup setiap daripada kita. Matius 28 ayat 19 tadi dalam Amplified Bible dikatakan, go therefore and wherever you go and whatever you do make disciples. Ya, apapun dimanapun kau berada, di kantor, di rumah. Saya pernah membuat video ya, discipleship at home. Dimulai dari kita di rumah kita melakukan discipleship kepada anak-anak kita. Atau mungkin juga kepada sopir kita. Ya, di kantor kepada karyawan kita. Di kampus kepada teman-teman kita. Di mana, wherever you go, kemanapun kau pergi.
Saudara, ini bukan panggilan yang hanya, oke, saya mau memenuhi amanat agung, jadi misionaris ke Afrika atau kemana, saudara. Tapi dikatakan wherever you go, kemanapun Anda pergi setiap hari. And whatever you do, dan apapun yang kau lakukan, apapun profesimu, dokter, pengusaha, polisi, guru, dosen, mahasiswa. Dikatakan make disciples. Amin. Make disciples artinya apa? Help people to learn of me. Supaya orang-orang yang belum mengenal Tuhan, mereka bisa mengenal Tuhan melalui Anda. Supaya they believe in me, supaya mereka bisa percaya kepadaku. And obey my words, supaya mereka bisa taat kepada perintahku. Ya. Jadi panggilan discipleship ini harus jadi misi setiap kehidupan kita. Bukan cuma misinya gereja, tapi menjadi misi kehidupan saya, siapapun Anda, apapun profesimu. Ada seorang dokter, misimu adalah discipleship. Profesimu seorang dokter, tapi misi kehidupan kita adalah menjadi gereja Tuhan dan menyelesaikan misi apa yang Tuhan berikan buat gerejanya. Ada seorang pengusaha, misimu bukan cuma menjadi membangun perusahaan yang besar, itu profesi Anda. Tapi itu mungkin panggilan dalam hidupmu, tapi destiny hidupmu adalah untuk kita menjadi the church dan menyelesaikan misi atau amanat agung yang Tuhan berikan kepada gerejanya. Amin, saudara-saudara. Dalam terjemahan bahasa Indonesia yang lain dikatakan kemudian ajarlah murid-murid yang baru itu mentaati segala perintah yang sudah kuberikan kepada kalian. Dan yakinlah bahwa aku akan selalu menyertai kalian sampai kepada akhir zaman. Wah, ini janji yang luar biasa. Tuhan mengatakan aku janji akan menyertai engkau ketika engkau taat melakukan discipleship. Ya, dimanapun kau sedang melakukan discipleship dikatakan aku akan menyertai engkau. Ya, aku akan menyertai kalian sampai akhir zaman. Wow. Jadi Greater Destiny berbicara tentang Anda dan saya ini chosen as destined to be His church. Ya, Anda dan saya ini dipilih dan ditentukan menjadi gereja Tuhan. Maka tadi saya katakan banyak orang Kristen ngerti keselamatan, tapi mereka miss kebenaran tentang the church, gereja Tuhan. Ya, ini saya katakan a greater destiny. Suatu panggilan yang lebih besar. Makanya jangan fokus dengan kehidupanmu. Amin. Banyak orang salah fokus dalam hidupnya. Kembali kalau kita ngomong fokus, ya salah fokus. Apa yang penting kemudian nggak menjadi fokus. Lalu kita fokus kepada apa yang nggak penting. Ya, saudara jangan salah fokus dengan kehidupan kita. Tuhan memanggil Anda menjadi dokter. Tuhan memanggil Anda menjadi polisi, menjadi dosen, menjadi pegawai negeri, saudara, semuanya hal yang baik. Tapi ingat, destiny dalam kehidupan kita adalah supaya kita menjadi gereja Tuhan dan kita menyelesaikan misi yang Tuhan berikan kepada gerejanya. Amin. Saya berharap Anda nangkep, ya. Destiny dalam hidupmu bukan untuk Anda menjadi orang kaya, bukan untuk menjadi orang terkenal, bukan jadi orang sukses. Semua itu enggak salah dan bukan dosa, saudara. Tapi kalau itu yang menjadi destinimu, dikatakan salah fokus. And then you miss a greater destiny yang Tuhan sediakan ya buat kita untuk ketika kita menjadi bagian dari gereja Tuhan. A greater destiny, ya destiny yang lebih besar, yang lebih mulia, ya yaitu ketika kita menjadi bagian dari gereja Tuhan dan kita menjalankan misi dari gereja ini. Lalu kita mengatakan dalam hidup saya sekarang ini not my mission, bukan lagi misi hidupku, tapi His mission yang aku lakukan dalam kehidupanku. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, yuk kita bangun gaya hidup sebagai eklesia, yaitu terhubung dengan Tuhan dan terhubung satu dengan yang lain. Saya ulangi ya, nomor 2, ayo bangun gaya hidup sebagai eklesia. Eklesia itu umat Tuhan, terhubung dengan Tuhan dan terhubung satu dengan yang lain. Ya, Kisah Para Rasul 2:41 mengatakan orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Dalam bahasa Inggris dikatakan those who believe were baptized and added to the church. Ya, dan menjadi bagian dari gereja Tuhan. Lalu dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Ya, dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan the believers spend their time listening
to the teaching of the apostles ya. Mereka dikatakan they spend their time listening to the teaching of the apostles ya. Mereka itu bertekun dalam pengajaran rasul-rasul ya, dan ini adalah lifestyle dari gereja mula-mula Saudara. Terjemahan yang lain dalam bahasa Indonesia dikatakan dengan tekun mereka belajar terus dari rasul-rasul dan selalu berkumpul bersama-sama. Mereka makan bersama-sama. Jadi ini gaya hidup mereka ya, berkumpul bersama-sama. Makan bersama-sama, entah saya nggak tahu kenapa makan adalah bagian dari gaya hidup murid-murid Yesus pada waktu itu. Dan berdoa bersama-sama, itulah mungkin ya kenapa di gereja Tuhan itu makan-makan juga menjadi bagian penting dari budaya kita dan apa yang kita lakukan. Dan jangan lupa berdoa bersama-sama. Ayat 46 dikatakan dengan tekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Oke, this is the lifestyle of the church ya. Katakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. They spend time listening to the teaching of the apostles. Lalu mereka berkumpul di rumah-rumah bersama-sama dengan keluarga, discipleship at home. Lalu dikatakan mereka juga berkumpul bersama dengan orang-orang percaya yang lain. Ya, dikatakan fellowship of the believers ya. Nah, bagaimana kita bawa dalam konteks kita? Yaitu saudara, online service. Saat ini kita mendengar pengajaran dari mana online service. Lalu kita mulai renungkan bersama-sama dengan keluarga kita di rumah masing-masing. Tapi juga kita hidup dalam persekutuan orang-orang percaya yang kita sebut I care. Amin. Dan ini harus jadi lifestyle kita. Online service, family, lalu I care. Amin, saudara-saudara. Efesus 2:19 mengatakan demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. You belong to God's family. I care adalah suatu community di mana ini adalah ekspresi paling baik untuk kita menyatakan bahwa kita adalah sebuah keluarga di dalam Tuhan. Amin, saudara. Karena di I care lah suatu community di mana kita ini bisa punya authentic, deep and meaningful relationship. I care adalah sebuah komunitas di mana kita dapat memiliki hubungan yang tulus, hubungan yang dalam dan bermakna. Kata tulus itu artinya no hidden agenda. Saya bisa menjadi diri saya sendiri apa adanya, ya nggak usah pakai topeng, orang bisa tahu kelemahan saya. Ya, saudara, kata dalam artinya itu bukan sekedar basa-basi. Apa kabar? Baik. Padahal enggak baik. Cuman basa-basi. Ya. Dan bermakna artinya berharga, punya arti, dan kalau hubungan ini hilang akan ada sesuatu yang hilang dalam hidup saya, akan merasa kehilangan, ya. Roma 12:15 mengatakan bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. When others are happy, you should be happy with them. And when others are sad, you should be sad with them. Ini sebuah keluarga. Amin. Karena itu I care is a community. Actually it's a family ya. Where we can enjoy being with each other. Ya, di mana kita itu bisa menikmati hubungan atau keberadaan satu dengan yang lain. Ya, enggak harus persekutuan, enggak harus doa. Tadi dikatakan ya salah satu kebiasaan mereka makan bersama, piknik bersama, ngobrol as a family. Ini hal yang nggak bisa kita lakukan ketika kita kebaktian di gereja, bukan? Kita di gereja semua duduk, kita mendengar, ya kita menyanyi bersama, tapi habis itu pulang. Akan ada sebuah komunitas di mana kita dapat menikmati kebersamaan satu dengan yang lain. Apalagi kalau di gereja ya atau online service, semua dari kita dibatasi dengan waktu. Ya nggak boleh lebih dari 1 jam misalkan begitu. Tapi kalau kita bersama family, kita nggak terbatas waktu ya, ngobrol aja udah nggak usah dibatasi dengan waktu. 1 Petrus 3 ayat 8 mengatakan should be like one big happy family, full of sympathy toward each other, loving one another with tender hearts and humble minds. Ya, kalian harus seperti satu keluarga besar yang bahagia, penuh simpati satu sama lain, saling mencintai dengan lembut hati dan rendah hati. Jadi makanya saya mengatakan di IFJ Semarang, no customer
beyond this point. Begitu Anda masuk Anda masuk AFGF, Anda tidak lagi menjadi customer. Ya. Dan tidak boleh memperlakukan diri sebagai customer. Saya cuma customer kalau saya cuma jemaat, enggak. Semua dari kalian, Anda adalah bagian dari keluarga Allah. We are one big family. Amin. Yang ketiga, yang terakhir, yuk bangun komitmen untuk terus bertumbuh di dalam Dia. Ya, this is the lifestyle of the church. Kita kembali kepada Kisah Para Rasul 2:42 tadi dikatakan dengan tekun mereka belajar terus dari rasul-rasul. Dengan tekun mereka belajar terus dari rasul-rasul. Belajar terus dari rasul-rasul ya. Jangan pernah berhenti bertumbuh supaya apa? Supaya pada waktunya kita juga bisa mengajar orang lain ya. Karena itu saya mengundang semua dari Anda harus ada dalam discipleship journey. Kalau Anda yang sudah pernah ikut camp, ikut kelas grow. Yang udah ikut kelas grow, ikut kelas serve. Yang udah kelas serve, Anda ikut kelas lead ya. Saya ingin mengakhiri dengan Kisah Para Rasul 2:47 dikatakan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Wow, saya ulangi ya, mereka disukai semua orang dan ini buah dari lifestyle mereka tadi saudara. Pengajaran rasul-rasul di rumah-rumah, fellowship of the believers, online service, family, I care. Buahnya apa? Dikatakan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Don't miss, jangan salah fokus. Jangan miss your greater destiny. Karena kita pikir kita punya destiny yang kita create sendiri, kita rancang sendiri. But actually we miss a greater destiny yang Tuhan rancangkan buat kehidupan kita. So jangan salah fokus ya. Yuk kita dipanggil menjadi bagian dari gereja Tuhan untuk menjalankan misi Tuhan dan menjadi misi kehidupan kita dan supaya kita boleh mengalami a greater destiny dalam setiap kehidupan kita. Amin. Mari kita doa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk a greater destiny, suatu destiny yang lebih besar daripada apa yang kami bisa pikirkan. Tuhan sediakan dan Tuhan memanggil kami untuk menjadi bagian dari gereja-Mu Tuhan, supaya Tuhan bukan saja kami menjadi umat pilihan, menjadi objek cintanya Tuhan, menjadi pewaris dari semua janji-janji Tuhan, tapi juga supaya kami menjadi alat Tuhan membawa kabar baik kepada semua orang yang belum mengenal Engkau. Tuhan pakai gereja-Mu, pakai kami semuanya Tuhan, supaya kami boleh mengalami that greater destiny dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Di nama Tuhan, ya. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk Pastor Budi Hidayat yang sudah melayani, membagikan berkat firman Tuhan yang luar biasa. Saya percaya kita semuanya diberkati Tuhan, saudaraku. Amin, saudaraku. Ya, mari kita angkat tangan kita menerima berkat-berkat Tuhan pada saat ini. Bapa, terima kasih Tuhan kalau hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Tuhan, hamba-Mu berdoa, Tuhan, di mana berkat-Mu dicurahkan berlimpah-limpah untuk setiap kehidupan jemaat-Mu pada hari ini Tuhan. Kalau mereka dengan taat dan setia mendengar dan melakukan kebenaran firman Tuhan, Engkau mengangkat mereka di atas bangsa-bangsa. Tuhan, Engkau yang menuntun setiap langkah demi langkah dalam hidup mereka. Engkau memegang kehidupan mereka dengan tangan kanan-Mu yang perkasa, yang membawa mereka dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Tuhan yang terus memakai setiap kehidupan jemaat-Mu. Berkati setiap keluarga demi keluarga. Pakai setiap keluarga demi keluarga menjadi saksi Kristus, menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati Tuhan dengan kesehatan, dengan umur yang panjang. Biar seumur hidup kami boleh beribadah kepada Tuhan dan melayani Tuhan. Bahkan Tuhan boleh memakai setiap keluarga demi keluarga Tuhan untuk memberitakan kabar baik, memberitakan atas perbuatan Tuhan yang dahsyat, yang ajaib. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Setiap kita yang percaya katakan amin bersama-sama. Amin, amin. God bless you. Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Menghiburkan,